Shalom. Hari ini kita akan mempelajari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 dan seterusnya yang mengisahkan tentang kehidupan Lazarus. Saudara sering mendengar bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Nah, saudara, saya bacakan di ayat pertama dan kedua. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali bertanya tentang waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali memaksa Tuhan bekerja sesuai dengan waktu kita. Padahal Tuhan juga punya waktu tersendiri. Lalu saudara melihat dalam kisah itu bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada dan tidak langsung pergi ke tempat di mana Lazarus sakit. Nah, saudara, kalau saudara melihat keluarga ini sangat unik sekali dan saya sangat tertarik sama mempelajari itu. Bagaimana bisa Yesus itu begitu mengasihi mereka. Yesus suka pergi kepada mereka di Betania, saudara. Lazarus seorang pengemis, Tuhan bisa sayang. Maria seorang yang berdosa, Tuhan sayang dan mengasihi. Marta, saya nggak tahu pekerjaannya apa. Dia suka masak mungkin ya, yang masakkan buat Yesus. Dan Tuhan suka berada di tempat itu. Yesus mengasihi mereka. Lalu Marta menyampaikan, bagaimana Yesus bisa mengasihi mereka? Di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, diberikan gambaran tentang hubungan antara Lazarus dengan orang kaya. Yang dimana ketika orang kaya itu mati, dia dalam penderitaan, tapi Lazarus ketika dia mati walaupun dengan borok-boroknya dan dia menderita hidupnya, tapi Lazarus berada di pangkuan Abraham dengan Abraham. Lalu Maria, bagaimana Maria mengurapi Yesus dengan minyak, menyekanya, menyembahnya, saudara. Jadi pantaslah Yesus mengasihi mereka, karena di dalam diri mereka ada cinta kepada Tuhan dan di dalam diri mereka ada kasih kepada Tuhan. Nah, ketika mereka menghadapi persoalan, Marta menyampaikan, Maria menyampaikan. Tapi Yesus mempunyai waktu tersendiri. Nah, saudara, Yesus mengasihi mereka. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Lalu Yesus berkata, orang itu cuma tidur saja. Tapi kemudian murid-muridnya kalau tidur aja kan gak masalah. Ya. Tapi akhirnya Yesus menjelaskan bahwa sebenarnya dia mati. Dan tujuan Yesus memberikan kesempatan yang tidak hadir adalah supaya kita belajar percaya. Banyak kali mungkin saudara orang yang percaya, sudah mengalami Tuhan berkali-kali. Tapi ada orang lain yang belum mengalami. Ada orang yang belum melihat kuasa Tuhan. Dan Yesus mengatakan bahwa aku memang tidak perlu hadir pada saat itu juga. Aku sengaja menahannya. Dan aku akan datang ke sana supaya aku mengajari orang untuk percaya. Percaya apa? Percaya bahwa di dalam diri Yesus ada kuasa untuk membangkitkan. Karena dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Marta, iya aku percaya. Tapi dia tidak melihat. Ya. Marta menyambut ketika Yesus datang. Lalu Marta menyampaikan, seandainya engkau ada tidak mati. Tapi Yesus menjelaskan, aku ini kebangkitan dan hidup. Marta bilang percaya. Tapi realita dalam ayat selanjutnya dikatakan Marta kurang begitu yakin. Ya. Tapi Yesus membuktikannya. Yesus datang ke sana. Mengatakan, Marta, aku ini kebangkitan dan hidup. Aku orang walaupun mati bisa hidup. Istilahnya. Marta menyampaikan. Tapi diceritakan di sana Marta cuma menyampaikan saja. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Beda dengan Maria. Ketika Yesus datang. Maria sudah dikenal sama orang-orang. Mungkin sikapnya sentimental atau memang dia penyembah yang luar biasa. Ketika Maria berdiri, orang-orang mengikuti, takut dia pergi ke kuburan. Karena tahu sikapnya Maria mungkin sentimental. Tapi ternyata ketika Maria datang dan bertemu dengan Yesus. Apa yang dilakukannya? Dia bersujud, dia tersungkur. Dia menangis. Kelihatan sekali emosinya, sentimentalnya, begitu pengharapannya dan kasihnya. Ketika Maria yang tersujud, Maria yang menyembah, hati Yesus itu langsung terharu, tergugah.
Masyghullah hati Yesus. Saudara melihat, waktu Tuhan, terkadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi waktu Tuhan juga perlu sentuhan di mana saudara harus menjadi seorang penyembah. Seorang penyembah yang tersungkur. Saudara punya masalah, kadang-kadang saudara cuma menyampaikan saja, Tuhan aku punya masalah. Tapi apa sikap hati saudara bisa seperti Maria yang datang bersujud kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan, dan mengharapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan saudara. Itu berbeda. Reaksi Yesus terhadap Marta berbeda reaksi Yesus terhadap Maria. Sudah jelas, Maria pernah digambarkan. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Marta sibuk masak. Bukannya kita nggak boleh masak, bisa. Tapi Yesus tahu Maria mengambil bagian terbaik. Dia cuma duduk mendengar di kaki Yesus. Marta cemburu. Kamu kok nggak buat dia repot seperti aku, dia nggak bantu aku. Tapi Yesus berkata, dia telah mengambil bagian yang terbaik. Karena Maria ini tahu Yesus cuma sesaat saja di bumi ini. Dan saat-saat yang singkat itu dia menggunakan sebaik-baiknya mendengarkan Yesus dan bersujud di kaki Yesus. Orang melihat Yesus mengasihi Lazarus, Marta dan Maria. Ketika dia mendengar cerita Maria, Yesus menangis. Yesus menangis. Orang melihat, oh begitu mengasihinya. Saudara menangis di depan kaki Yesus, itu mungkin biasa bagi beberapa orang. Tapi bagaimana kalau Yesus menangis untuk saudara? Yesus menunjukkan kasihnya kepada saudara, itu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan, angkat batu itu, Marta langsung komentar, dia sudah 4 hari mati. Padahal Marta sebelumnya sudah diceritakan sama Yesus. Aku bisa melakukan sesuatu, aku ini kebangkitan dan hidup. Kamu tidak percaya ya? Tapi Marta komentar, Tuhan dia sudah 4 hari mati. Tentu saja sudah busuk. Tapi Yesus menegaskan, bukankah aku sudah ceritakan kepada kamu bahwa aku itu adalah kebangkitan dan hidup? Coba saudara lihat di dalam ayat 38. Ayat 38. Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya melihat, kita perlu iman. Tetapi iman kita bukan cuma sekedar pengetahuan. Yesus ingin membuktikannya bahwa perkataan Yesus sungguh hidup. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita menunggu waktu Tuhan, tetapi dalam waktu menunggu waktu Tuhan itu, jangan sampai iman kita gugur. Jangan sampai pengharapan kita gugur. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap harus menantikan Tuhan dan tidak goyah dalam pengharapan kita. Karena kalau saudara goyah dalam pengharapan saudara, saudara tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita teguh percaya dan perkataan Tuhan itu kita saring, kita jadikan rema, kita pegang sungguh-sungguh, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Banyak kali kita gagal di tengah jalan. Bukan kita tidak beriman. Di awalnya kita menggebu-gebu. Tapi di dalam proses sebelum Tuhan menggenapi itu menjadi sebuah kenyataan. Kita goyah. Dan akhirnya ketika kita ragu-ragu, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan dan tidak mengalami. Daniel berkata, negeri Persia, dia melawan dia selama 21 hari. Tidak melihat. Ada perlawanan daripada musuh yang berusaha menggugurkan pengharapan kita. Dia menggoyahkan iman kita. Dia menggoyahkan keyakinan kita. Dia mulai meragukan perkataan firman Tuhan dalam diri kita. Tapi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Apakah sudah masih percaya kepada Yesus? Sebenarnya kita semua percaya kepada Dia. Ketika Yesus memerintahkan, akhirnya mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya melihat setelah itu Lazarus keluar dan dengan terikat kain kapan dan dia terbuka. Dia bangun, dia bangkit. Walaupun selanjutnya orang mengancam mau membunuh Lazarus lagi. Saudara melihat kehidupan Maria sebagai penyembah. Kemudian kehidupan Lazarus sebagai pengemis, tapi dia mengasihi Yesus dan percaya kepada Yesus sehingga Yesus mengasihi dia. Kehidupan Marta juga yang dia menerima Kristus. Walaupun kekurang percayaan, tapi Tuhan mengajarinya untuk percaya kepada Tuhan. Akhirnya Yesus berdoa. Kadang-kadang dia berdoa, kita berdoakan kadang-kadang untuk diri pribadi kita. Tapi kadang-kadang kita berdoa tidak selalu untuk diri pribadi kita, mungkin untuk orang lain. Tapi kadang-kadang juga kita berdoa, Tuhan sebenarnya aku gak terlalu perlu, tapi aku ingin orang lain melihat kuasa-Mu dan melihat bahwa Engkau hidup dan Engkau ada di dalam aku, bahwa Engkau itu ada.
Dan doa seperti itu dilakukan oleh Yesus. Aku mau supaya mereka mengerti bahwa memang kau mengutus aku. Dan aku mau mereka tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Dan engkau juga punya kuasa yang kau taruh dalam diri aku. Dan aku juga punya otoritas di dalam hidup. Jadi kita berdoa kadang-kadang tidak untuk diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain. Tapi juga kita berdoa supaya untuk orang yang belum percaya itu. Mereka melihat. Kita demonstrasikan kuasa Tuhan. Doa seperti itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Tapi waktu Tuhan punya waktu tersendiri. Di dalam proses ini saudara sabar. Di dalam proses ini saudara tetap teguh berpegang pada pengharapan saudara. Jangan saudara komentar mematahkan iman dan perkataan yang saudara pernah dengar sebelumnya. Yesus menyatakan kuasanya. Dia dengan kasihnya dia tunjukkan. Dengan ucapan syukurnya kepada Bapa. Dengan kerinduannya supaya orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Lalu dia menggunakan otoritas perkataannya dan memerintah. Saudara perhatikan. Dengan kasihnya. Kita bisa melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Kalau ada kasih dalam diri kita. Kalau ada syukur di hadapan kita kepada Tuhan. Syukur. Lalu di dalamnya ada kerinduan supaya orang lain juga mengalami Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Kadang-kadang kita juga berdoa, Tuhan berkatilah aku. Mungkin tidak untuk saudara, tapi saudara supaya melihat aja bahwa orang lain melihat bahwa ada Tuhan di dalam diri aku. Dan mereka melihatnya. Lalu mereka menjadi takut. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah ada sebuah lagu. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, kita berdoa. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan nyatakanlah kuasamu, nyatakan otoritasmu. Dalam Kisah Para Rasul, mereka berdoa, Tuhan tunjukkanlah mujizatmu. Sertai umatmu, orang-orang percaya dengan tanda-tanda dan mujizat. Nyatakanlah semuanya itu. Supaya apa? Supaya banyak orang percaya. Supaya Injil diteguhkan. Dan kita teguh dalam pengharapan kita. Saya mau ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan kita goyah. Tuhan Yesus memang kadang-kadang memberikan waktu yang kita jengkel. Kayaknya sudah deadline-nya sudah lewat. Masanya sudah habis. Tetapi ternyata Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan punya waktu tersendiri. Dan di mana waktu Tuhan itu adalah waktu yang manis. Waktu yang luar biasa. Di mana dianggap orang lain sudah menganggap tidak ada pengharapan dalam diri kita. Kita sudah kalah dan sudah KO. Tapi ternyata kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap tersungkur kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mereka kaget. Kok bisa ya? Orang yang kelihatannya sudah KO dan tidak berdaya, tidak bisa bangkit, tidak bisa lagi ekonominya bisa bangun, tidak lagi dia bisa punya pengharapan. Tapi dia bisa. Saudara, kita mengucap syukur. Kelihatannya kita rasanya mati. Bagaimana keadaan saudara? Apakah saudara rasanya sudah tidak ada harapan? Rasanya Tuhan ini terlambat sekali. Rasanya Tuhan ini kok nggak peduli ya. Rasanya Tuhan ini kok nggak ada pertolongan ya. Sudah habis nih, sudah habis. Mati aku. Ada orang berkata begitu. Tapi saudara tetap berkata, iyalah, aku percaya kepada Tuhan. Dan aku tetap berdoa kepada Tuhan. Aku tetap tersungkur kepada Tuhan. Aku tetap mengharapkan kasih-Nya Dia terjadi dalam hidup aku. Dan ketika saudara dalam pengharapan seperti itu, Yesus hadir di saat yang tidak saudara duga. Dan dia melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Tuhan menunjukkan kuasanya. Bukan kuasa yang biasa-biasa saja. Kuasa yang luar biasa. Orang yang sudah 4 hari mati, Tuhan membangkitkannya. Biarlah ucapan syukur, biarlah kasih kita, biarlah iman kita. Dan kita juga harus belajar. Ketika kita diberikan oleh Tuhan kuasa dalam namanya, dia berkata, kamu akan mengusir setan, kamu bangkitkan orang mati, kamu akan menyembuhkan orang sakit. Mari kita perkatakan itu. Mari kita pakai otoritas yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita belajar menjadi seperti Kristus. Kita belajar menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Di dalam kasih kita untuk orang lain. Di dalam kasih kita untuk orang yang belum percaya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam iman kita dan pengharapan kita. Di dalam rasa syukur kita. Saya yakin akan ada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Pesan saya adalah dalam pengharapan saudara. Jangan saudara gelisah ataupun ragu. Tetap teguh berpengharapan kepada iman kita. Dan kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak tertidur. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan dia akan melakukan perkara kepada kita. Dan biarlah kasih Tuhan ada dalam diri kita. Kita bisa menyenangkan dia dengan iman kita.
Kita bisa menyenangkan Dia dengan penyembahan kita, dengan syukur kita. Nanti saatnya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.